Jadi gue penasaran pengen membuka apa isi di dalam Mictron Max M4 drill ya. M4 drill katanya. Yang ini harganya waktu 2023 aku beli seharga sekitar 480.000. Ini kan 500 ribuan harganya, jadi dapat diskon jadi 480 beserta ongkirnya. Harga aslinya kan dapat 450 ribuan. Jadi aku bakalan buka dan lihat isi di dalamnya dan sedikit modifikasi karena ini kan mikrofonnya mengarah ke samping sini. Bisa nggak kita modifikasi agar mengarah ke depan gitu, karena kita lebih suka yang depan. Untuk itu saya bakalan buka terlebih dahulu. Cara membukanya udah ada di YouTube ya, salah satu artikel yang membuka Mictron Max ini. Yang pertama kita buka dari sini ya. Kalau udah dibuka dari sini kita congkel bagian ini. Ini kita buka dulu, ini buka ya, kita singkirkan lalu kita congkel bagian ini. Nih kalau udah, ini ada pengaitnya, ini ada pengait di atas ya. Hati-hati kalau kalian mau congkel karena di sini ada pengaitnya dari bawah di sini ya. Di sini nanti ini kalau patah nggak bisa nempel lagi. Nah ini setelah dicongkel, kita lirik pada bagian dalam ini tuh ya. Saya bakalan demokan ke kalian kalau di bagian dalam ini terdapat sebuah pengait. Nih pengait itu ya, nih pengait itu kalian lihat tuh. Ini kita congkel aja keluar gitu nih, keluarin nih. Kalau udah dikeluarin dia bakalan kebuka dari belakang sini. Lalu kita bongkar baut ini kan ada baut, bongkar di sini bautnya. Setelah kita bongkar nanti kita bakalan kelihatan isi dalamannya gimana ya. Nih. Nah ini dalamannya nih, kita buka ya. Dia pakai sirkuit kayak ginian ya. Ini kokoh, jadi kita bakalan fokus ke mikrofonnya aja. Kita bongkar mikrofonnya. Oke, setelah kita buka, ini dia isi dalemannya cuy. Ini dia dalemannya cuy, dalemannya kayak gini. Kotor semua nih, udah lama gak dibersihin. Dan ini dalemannya ini kalian lihat lah ya. Nih, dia ada busa-busa gitu. Lalu ini adalah mikrofon utama, ini mikrofon keduanya. Jadi wajar ya kalau yang belakangnya itu kelihatannya sepertinya suaranya nggak terlalu bagus. Dia pakai piezo yang kecil gitu, ini, sementara yang depan yang gede kayak gini dia cuy. Terus kalau kita mau balik gimana? Terus kita demokan dulu ini kiranya dia segede apa jaraknya. Ini jaraknya seperti ini cuy, jaraknya. Ini jarak antara dia ke pinggir ya, kita lihat jaraknya agak lumayan dekat ya jaraknya. Oke, jaraknya begitu ya, jaraknya. Kita pengen ubah jadi dia ke atas. Ini kita bakalan copot, kita lepas ini, lalu kita pakai tiang ini buat penyangganya gitu kan. Karena yang omnidirectionalnya nggak bakalan dipakai gitu, yang omnidirectionalnya siapa juga yang mau pakai ya. Yang dipakai itu ini, yang gede ini doang ya. Nanti saya bakalan ambil ini terus saya pindahkan ya. Ini sebagai tiangnya, jadi dia bisa nampung suara dari atas gitu. Yang atas ini busanya cukup agak tebel ya kalau yang atas, jadi kita harus naikin ke atas banget biar suaranya itu naik. Ini
Ini busanya yang atas jauh lebih tebal, lebih jauh gitu dibanding yang pinggir ini. Yang ke samping ini busanya lebih pendek, jadi jaraknya juga bakalan kita tentukan. Keren. Jadi dia udah pakai PCB. Untuk sirkuitnya saya nggak tahu dia pakai sirkuit apa, mungkin kalian bisa lihat ini sirkuitnya nih. Nih itu kodenya ya, kode chip yang dia pakai. Oke lah, kalau begitu ini saya bakalan close dulu, saya bakalan sambung, nanti saya videokan lagi. Oke nih guys, kita udah sambung ya. Di sini saya ikat dengan benang antara kedua sisinya. Tadi kan sisinya itu kan ada lubang di sini, saya pakai lubang itu buat mengikat satu bracketnya, bracket karetnya. Lalu yang bawah juga begitu ya, sama aja. Lalu yang atas ini bakalan saya pasang di bagian sini, jadi dia seolah-olah triple mic gitu, dual mic. Nah gitu. Yang ini akan menerima suara dari atas daripada dari samping gitu ya kan. Sekarang kita pasang pada bracketnya. Ini dia di tengah gitu, untuk kabel-kabelnya dari tengah. Setelah kabel dari tengah kita ratakan, lalu kita pasang ya, kita pasang. Ini memang agak sedikit tricky karena ada lengkungan-lengkungan kabel yang harus kita lawan. Nggak lepas, tapi biar dia bisa itu saya ganjel aja sama ini ya. Jadi karetnya bakalan ngembang di bagian sini karena diganjel bagian bawahnya. Ganjel aja lah. Nih, ganjel biar karetnya ngembang ya. Nah jadi dia udah tertekan gitu. Nih karet bawahnya udah ngembang, udah menekan ke segala arah. Ya begitu ya jadinya ya. Oke, kita pasang kembali. Sebelum pasang, ini bisa nggak kita pasang duluan? Ini dimana posisinya bos? Nah ini posisinya di sini. Terus kita pasang. Nah, kalau yang ini posisinya di mana ini? Oh ya, kita pasang dulu lah yang ini ya. Kita pasang dulu. Nih soketnya kita pasang dulu. Oke, soket pertama, soket kedua, pertama kedua udah terpasang, lalu kita pasang. Baru deh kita pasang ini namanya ke arah depan. Ini ada murnya nih. Sebelumnya kita pasang dulu besinya, besi pemberani, besi apa itu, baru kita pasang ininya. Oke, kita
apa suaranya, saya bakalan coba dulu. Tes 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 satu tes satu tes satu tes satu tes satu tes satu. Ini adalah suara yang dihasilkan ketika kita menggunakan dari depan. Saya bakalan pakai mode ini mode mode apa gitu. So, kalian lihat ya mode-modenya, ini mode mode defaultnya, kemudian mode ya. Kalau mode kedua ini suaranya terlihat seperti ini. Kalau mode yang pertama ya kayak mode kedua. Jadi saya bisa pakai yang kayak gini mikrofonnya daripada yang begini-begini, lebih baik begini ya. Begini lebih enak, suaranya mungkin masuk ya. Kalian bisa lihat suaranya seperti apa kalau saya pakai juga nggak terlalu begini lebih enak nih begini. Jadi kita bisa melihat suaranya itu masuk ke dalam sini seperti itu gambarnya, bisa kalian lihat suaranya dia muncul di situ bos, tuh ya, suaranya muncul. Kalian bisa lihat apakah suaranya lebih bagus daripada yang sebelumnya atau lebih bagus yang versi sebelumnya.